Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Kita mau berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita hening sejenak di hadapan-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau yang kumpulkan kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh bersatu hati memuji dan menyembah-Mu, Bapa kami yang baik. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang beracara, biar Roh-Mu sendiri yang bekerja dari awal, pertengahan sampai akhir acara ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Putra-Mu. Bebaskan kami dari segala yang jahat, segala penghalang-penghalang yang menghalangi pekerjaan-Mu. Saat ini kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jangan biarkan apapun juga menghalangi pekerjaan-Mu malam ini Tuhan. Dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu yang datang, yang rindu akan Engkau. Mereka boleh mengalami Engkau malam ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia memberikan lebih dari yang kita minta. Kita mau bersyukur untuk anugerah-Nya yang besar, terutama untuk malam ini. Dia sendiri yang memanggil dan memilih kita untuk ada di tempat ini. Bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Belajar melakukan, tak pernah Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan, tak pernah Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada ketenangan,
Tuhan, hanya dekat kepadamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kami percaya ketika kami berjalan bersamamu, kami tidak akan goyah selama-lamanya. Sekalipun langit tidak selalu biru, sekalipun jalan-jalan kami tidak rata Tuhan, kami tidak akan goyah, karena Engkau Allah yang menyertai kami. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi satu hal Dia berjanji, bahwa Dia selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Apa yang sedang kita alami saat ini? Mungkin segala pergumulan, persoalan hidup, jalan yang tidak rata, badai yang sedang menerjang. Apapun itu, ada satu janji Tuhan untuk Anda dan saya, bahwa Dia selalu menyertai, bahwa Dia berjanji memberikan kekuatan, sehingga kita mampu melewatinya, sehingga kita mampu menjadi pemenang di dalam setiap badai itu. Dia berjanji selalu menyertai. Ketika Dia berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan penuh iman, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Mujizat Tuhan ada bagi setiap kita yang setia dan percaya. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau katakan dengan penuh iman, aku percaya Tuhan, aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu
Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Benar Tuhan, sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Mari teman-teman, kita sadari kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita semua, untuk setiap kita anak-anaknya di tempat ini. Jika putra kesayangannya, jika putra tunggalnya, Dia berikan untuk kita. Tidak ada doa lain yang tidak sanggup Dia berikan. Tidak ada doa lain yang tidak sanggup Dia jawab, jika itu untuk kebaikanmu. Mari kita mau nyatakan sekali lagi dengan penuh iman, tidak ada Allah seperti Dia. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Sungguh aku percaya Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa kami memiliki Allah yang sanggup, Allah yang lebih sanggup, lebih dari apapun di dalam persoalan yang kami alami, yang jauh lebih besar dari apapun yang kami alami. Kami memiliki Allah yang ajaib, yang turun tangan untuk memulihkan setiap kami. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau alami hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau rasakan Dia Allah yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita saat ini. Ketika kita membawa hati kita, kita memuji dan menyembah Dia. Dia Allah yang bertata di atas puji-pujian. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku.
tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak
Ya Engkau Tuhan, semesta alam kita di atas ketinggian kami, Engkau ada di mana pun Tuhan, karena kuasa-Mu tidak dibatasi oleh roh. Terima kasih Tuhan. Kata Raya Naharapata, kata Raya Kiarama, Murabata, kata Raya Naharapata, kata Raya Naharapata, kata Raya Naharapata, kata Raya mana kata Kiarama, kata Raya Naharapata, kata Murabata, kata Raya Naharapata, kata Raya Terima kasih Tuhan. Si Tuhan, Engkau hadir bersama-sama. Setiap anak-anakmu makin rindu memuji dan menyembah-Mu saat ini. Engkau berikan kekuatan yang baru. Engkau melawat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Hati haus dan lapar Engkau puaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh Allah yang hidup bagi kami. Engkau Allah yang ajaib. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami sungguh membawa hati yang haus dan lapar. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita katakan di dalam hati kita, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mau mengasihi-Mu lebih lagi. Bawa kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu lebih lagi, sehingga kami lebih mampu mengasihi-Mu seperti yang Engkau ingini.
Pakailah kami Tuhan, hamba-Mu, pelayan-Mu ini yang tidak ada artinya, Paulus dan Vila. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami, layakkan kami untuk pekerjaan-Mu ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja dengan bebas di dalam diri kami. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Suster semuanya. Hari ini adalah hari pertama di bulan September. Jadi nanti sesudah firman Tuhan kita akan berdoa bersama. Kita akan serahkan seluruh bulan ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Oke. Malam hari ini kita mau berbicara tentang doa. Tema kita malam hari ini adalah doa yang efektif. Ini adalah tema dari Vila, ini ayat dari Vila. Jadi simpan dulu nanti buat Vila. Ditutup dulu screen-nya, Malin. Oke. Nanti simpan buat Vila itu ya. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka dari Matius 26 ayat ke-36. Matius 26 ayat ke-36. Sudah ketemu? Oke, sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Matius 26 ayat ke-36. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh duduk diam untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Artinya, tanpa firman-Mu, kami akan berjalan di dalam kegelapan. Biarlah pada malam hari ini Engkau singkapkan misteri kerajaan surga bagi setiap di antara kami. Setiap penghalang firman-Mu kami mau singkirkan dan kami mau tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Suster, doa harus menjadi
gaya hidup kita. Doa harus menjadi gaya hidup kita, gaya hidup setiap orang percaya. Kenapa? Karena doa adalah nafas kehidupan kita. Manusia diciptakan ketika dibentuk oleh tangan Allah dan Allah meniupkan roh hidup. Jadi supaya kita selalu connect dengan Allah, maka kita harus selalu bernapas, yaitu berdoa. Doa adalah nafas kehidupan setiap orang Kristen. Setiap orang Kristen. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari beberapa ayat, dari beberapa perikop. Tapi sekarang kita akan mulai dulu dari, kita akan melihat bagaimana Yesus berdoa. Yesus memulai segala sesuatu dengan doa. Sebelum dia memilih ke-12 rasul, dia berdoa semalam-malaman di atas bukit. Sebelum dia berjalan di atas air, jam 3 pagi, dia berdoa semalam-malaman. Di Taman Getsemani, di saat yang paling berat dalam hidupnya, dia masuk ke dalam doa. Ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Yesus pergi berdoa pada saat dia menghadapi sebuah pergumulan yang sangat berat. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kenapa dia merasa sedih dan gentar? Karena Yesus adalah 100% manusia. Selain dia adalah 100% Allah. Dia adalah 100% manusia seperti Anda dan saya, yang bisa merasa sedih dan bisa merasa gentar. Namun dia tidak pernah melarikan diri dari kegentaran dan ketakutannya. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Rasanya seperti apa mau mati itu? Tidak ada seorang pun yang bisa merasakan itu. Hanya satu orang, yaitu Yesus. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi tidak perlu dicari tahu bagaimana rasanya seperti mau mati rasanya, kata Yesus. "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Yesus berpesan kepada ketiga muridnya itu, tinggal di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Apa arti berjaga-jaga? Berjaga-jaga artinya berdoa. Berjaga-jaga. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Tadi Yesus berpesan kepada mereka supaya berjaga-jaga, artinya dalam hati yang berdoa. Tetapi mereka kedapatan sedang tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Berdoa 1 jam dengan aku. Ini sering kita lakukan pada saat malam Kamis Putih. Tetapi alangkah baiknya bukan hanya dilakukan oleh kita 1 tahun sekali. Doa harus menjadi bagian hidup kita. "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 41.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita penurut, roh kita selalu ingin akan sesuatu yang suci, kudus, murni, dan sebagainya. Roh kita selalu ingin dekat dengan Allah, roh kita selalu ingin berdoa, tetapi roh kita terperangkap di dalam kedagingan kita. Roh kita penurut, tetapi daging kita ini lemah. Iblis, dia tidak sanggup menyerang roh kita. Kenapa? Karena roh kita, orang percaya, tinggal bersama dengan Roh Kudus. Tetapi dia dapat menyerang pikiran kita dan kedagingan kita, tubuh kita. Setiap kali kita mau berdoa, dia akan membuat kita, perhatian kita teralihkan kepada hal lain, dan juga kemudian kita menjadi capek, ngantuk, malas, dan sebagainya. Dan sebagainya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita terperangkap di dalam kedagingan kita. Untuk mengalahkan kedagingan kita supaya tidak menguasai kita, maka roh kita harus kuat. Bagaimana supaya roh kita bisa kuat? Roh kita harus selalu dibangun dalam doa. Bagi saya pribadi, pujian penyembahan seperti ini, saya sangat-sangat menikmati. Apalagi saat kita berkumpul bersama tatap muka dalam praise and worship, itu adalah saat-saat yang menurut saya saat ini adalah saat yang paling bahagia. Seperti Sabtu yang lalu, kami tim pelayan berkumpul berdoa bersama. Tanpa terasa, kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 jam. Benar-benar tidak terasa. Padahal kita merencanakan nanti kita mau ada sesi untuk sharing, untuk curhat dan sebagainya. Ternyata semua itu tidak berjalan. Begitu kita masuk dalam pujian penyembahan, kita berdoa pujian penyembahan, membawa kita tuh tanpa terasa 2,5 sampai 3 jam berlalu begitu saja. Ayat 42. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Para murid, di saat Yesus dalam kondisi yang sangat kritis, mereka lagi-lagi tertidur. Kenapa? Kedagingan mereka masih lebih besar. Roh Kudus belum turun. Ayat ke-44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi. Dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Oke, Bapak Ibu. Kenapa kita selalu harus berdoa? Efesus 6 ayat 12 saya akan bacakan. Efesus 6 ayat 12 bunyinya demikian. Mengapa kita harus berdoa dan berdoa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah di sini bukan pemerintah-pemerintah yang kelihatan. Kenapa? Karena bukan darah dan daging. Pemerintah-pemerintah yang kelihatan itu adalah darah dan daging. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Yang terakhir, melawan roh-roh jahat di udara. Saya ulang sekali lagi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Perjuangan kita, orang-orang percaya, adalah melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Cara kita untuk melawan sesuatu yang tidak kelihatan bukan dengan perlawanan fisik. Bukan seperti melawan preman. Bukan seperti melawan musuh kita, tetapi dengan doa. Doa yang berlandaskan dengan firman Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Karena serangan demi serangan yang menyerang kita bukan dari sesuatu yang nampak secara fisik. Serangan-serangan itu dari penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di dunia kegelapan, yang ada di angkasa, yang ada di udara, yang tidak kita kelihatan. Oke, saya akan mengutip dari Mazmur 91. Coba kita buka bersama. Mazmur 91. Mazmur 91. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Apa artinya bermalam dalam naungan yang maha kuasa? Orang yang selalu hidup di dalam hadirat doa. Orang yang selalu hidup di dalam hadirat doa, maka orang itu adalah orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maka orang itu akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku. Tuhan itu tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar yang busuk itu tidak kelihatan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat ke-5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Apa artinya? Bapak Ibu, musuh yang tidak kelihatan itu, kita hidup dalam dunia yang nyata. Yang kelihatan oleh mata fisik kita adalah fisik. Tetapi selain alam yang nyata ini, di balik itu yang tidak kelihatan ada sebuah alam yang lain. Makanya di dalam syahadat iman kita berbunyi begini, aku percaya akan satu Allah pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Jadi ada alam yang kelihatan, ada alam yang tak kelihatan. Allah itu roh dan iblis itu juga roh. Allah tidak kelihatan, dia maha kuasa. Iblis, dia juga tidak kelihatan dan dia juga punya kuasa. Meskipun dia tidak maha kuasa seperti Allah, tapi dia punya kuasa. Dia juga punya kuasa yang dapat menyerang kita kalau kita tidak duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan kalau kita tidak bermalam dalam naungan yang maha kuasa.
Kenapa ketika orang tidur, lalu dia mendapat serangan? Ada yang pernah mengalaminya? Ketika tidur, dia mendapat serangan. Serangan di alam bawah sadar. Serangan lewat mimpi. Sesudah serangan itu, kemudian besok dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Kalau mimpi itu hanya seperti yang kita sebut sebagai bunga atau kembang-kembang tidur, maka apa yang kita mimpikan itu tidak mempengaruhi kita pada saat kita bangun. Tetapi dalam kenyataannya adalah ketika kita mendapat serangan di saat tidur, maka itu berefek kepada kita sampai besok kita bangun. Artinya apa? Ketika malam kita tidur, kita juga harus tidur bermalam di bawah naungan yang maha kuasa. Kenapa? Iblis dapat menyerang kita entah di malam hari atau di siang hari, seperti panah yang terbang di waktu siang dan tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ayat ke-6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Berjalan di dalam gelap artinya tidak kelihatan. Kalau kita berpikir musuh kita hanya manusia, hanya sesuatu yang kelihatan, maka kita masuk dalam perangkap iblis. Kita nanti akan masuk ke dalam doa. Kita akan mempersembahkan bulan ini, ketika kita masuk ke dalam awal bulan ini, kita akan berdoa. Kita akan serahkan seluruh hidup kita. Kita akan serahkan semua yang mau kita lakukan, mau kita kerjakan, semua perencanaan kita. Kenapa? Karena iblis sanggup menyerang kita. Oke. Yang kedua, kita punya sebuah planning, dan planning itu dapat digagalkan oleh iblis. Yang kedua, selain yang pertama tadi itu, iblis juga dapat menyerang kita lewat sakit penyakit, lewat perseteruan di dalam keluarga kita, berkat-berkat kita yang dia curi, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia berada di alam roh, dan dia dapat menyerang kita dari alam roh. Makanya kenapa Rasul Paulus mengatakan, kita melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Iblis dapat menyerang kita. Dan kenapa kita harus berdoa? Sebelum serangan itu sampai kepada kita, kita harus patahkan serangan itu. Apa yang kita hadapi saat ini, mungkin di dalam keluarga kita, anak-anak kita memberontak, sakit penyakit, pergumulan, rejeki, bangkrut, dan sebagainya, itu adalah serangan iblis yang sudah dia rencanakan dan tanpa kita sadari. Semakin kita dibawa masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, semakin kita akan tahu bahwa kita harus selalu waspada, berjaga-jaga sebelum serangan itu sampai kepada kita. Karena begini, Tuhan memiliki rencana buat kita. Rencana itu juga butuh waktu untuk sampai kepada kita. Begitu pula ketika iblis dia mau menyerang kita, rencana rancangan jahat iblis juga butuh waktu untuk sampai kepada kita. Sebelum itu sampai kepada kita, kita harus waspada. Kita harus berdoa untuk mematahkan semua serangan itu, mematahkan semua panah-panah api, memadamkan semuanya itu yang terbang entah di waktu malam maupun di waktu siang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, saya lanjutkan. Kita buka dari Matius 6 ayat 7 sampai 13. Marlin tolong di-share. Matius 6 ayat 7 sampai 13. Lagi pula di dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Beberapa orang pernah bertanya kepada saya, doa apakah yang paling ampuh Bu Vila untuk permohonan? Novena apa yang paling manjur kalau kita mau berdoa? Saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan mengajar saya dan cara Tuhan menjawab doa-doa saya. Allah adalah Bapa yang Maha Kasih. Dia Bapa yang punya segala yang kita butuhkan. Dia juga Bapa yang lebih ingin memberikan yang terbaik, lebih dari yang kita pikirkan. Sebelum kita sungguh-sungguh mengenal Dia sebagai Bapa yang paling mengasihi kita, yang punya segalanya, mungkin kita sudah berdoa. Tetapi tanpa pengenalan akan Dia, tidak mungkin ada iman. Doa yang efektif harus disertai iman. Tanpa pengenalan akan Tuhan, tidak mungkin ada iman. Di dalam Yakobus 5 ayat 15 sampai 16 berkata, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang benar? Pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Allah yang kita sembah? Apa itu mengenal Allah? Orang yang tidak mengenal Allah tidak akan mengenal hati Allah. Berapa banyak dari kita dulu kalau datang kepada Tuhan hanya saat ada kepentingan, hanya ketika ada permohonan. Tuhan hanya sebatas kalau ada kepentingan. Tidak ada relasi, tidak ada hubungan antara kasih Bapa dan anak. Kita mungkin rajin rosario setiap hari, novena setiap hari, semua doa kita lakukan. Tetapi kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Sehingga kita tidak mengenal Allah yang kita sembah. Kita datang meminta-minta, tapi kita tidak tahu pribadi Sang Pemberi, berkat pemberi yang menjawab doa-doa kita itu. Tadi dikatakan di dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Fokus doa orang yang tidak mengenal Allah hanya pada doa meminta-minta. Berulang-ulang merengek-rengek meminta bantuan, pertolongan, doa meminta-minta. Bertahun-tahun dari satu novena ke novena yang lain. Fokusnya hanya supaya doaku terkabul. Seperti saya dulu. Saya juga tipe doanya ngotot. Sebelum doa saya terkabul, saya tidak berhenti. Saya akan doa terus. Apa yang menurut saya baik, yang saya inginkan, itulah yang saya doakan jungkir balik.
Saya fokus kepada permohonan saya. Dari novena satu ke novena lain, sampai doa saya terjawab. Atau kalau tidak terjawab, saya sudah capek, saya baru stop. Sesudah itu, mungkin doa saya terjawab atau mungkin tidak terjawab, saya kembali kepada kehidupan saya, rutinitas saya, kesibukan saya. Sampai satu waktu Tuhan izinkan lagi masalah lain datang. Mulai lagi saya novena. Saya datang cari Tuhan hanya ketika ada kepentingan. Ketika terjawab lagi, saya akan kembali lagi ke manusia lama saya. Hidup doa seperti yang dulu. Seperti itu terus-menerus. Tidak ada pertumbuhan iman. Dan tidak ada hati yang makin mengenal Allah. Karena saya tidak pernah membaca kitab suci. Apalagi tahu apa yang menjadi kerinduan Allah dalam hidup saya. Saya tidak mengenal hati Allah saat itu. Saya tidak tahu kalau Dia Allah yang memikirkan yang terbaik untuk saya. Saya tidak tahu betapa saya berharga di hatinya. Hati Allah jauh lebih ingin memberikan apa yang terbaik untuk kita. Dia jauh lebih rindu menjawab doa-doa permohonan-permohonan anak-anaknya. Dia jauh lebih rindu melihat kita bahagia. Dia jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Tadi dikatakan, janganlah doamu bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Terus bagaimana kita harusnya berdoa? Apa itu berdoa? Berdoa bukan hanya berbicara soal meminta. Bukan hanya datang kepada Tuhan ketika ada permohonan. Berdoa berbicara soal relasi. Berdoa adalah percakapan hati seorang anak dengan Bapa. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kita memanggil Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Begitu dekatnya hubungan antara Allah dan manusia, digambarkan dengan sebutan Bapa. Ada percakapan hati di sana. Ada obrolan yang hangat antara anak dan bapa. Ada ungkapan kerinduan akan Dia yang kadang kita rasakan jauh. Ada ungkapan syukur dengan segala perbuatannya. Ada ungkapan penyesalan saat membuat dia terluka. Bagaimana selama ini kita sudah berdoa? Berapa menit kita berdoa setiap hari? Apa isi doa kita? Doa meminta-minta, litani permohonan kita begitu panjang. Tuhan, rumah di Janur Elok belum terjual. Tuhan, toko di Glodok belum tersewa. Tuhan, si Anu belum bayar hutangnya. Semua list permohonan. Ketika kita datang kepada Tuhan, coba lihat apa yang kita bawa. Kita coba dengarkan lagi apa kata Tuhan Yesus tentang doa. Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Belum ada permohonan. Datanglah kerajaanmu. Tidak ada permohonan di sini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Belum ada permohonan. Kita datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Tuhan Yesus mengajarkan kita cara datang kepada Bapa. Sepanjang doa Bapa kami hanya ada satu kalimat permintaan. Berilah kami rejeki pada hari ini. Itu pun pada hari ini, enggak sampai besok, tahun depan, apalagi sampai biasanya doa tuh panjang sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tuhan hanya mengajarkan kita meminta rejeki pada hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa saat datang kepada Bapa, memuji Allah Bapa di surga yang kudus, memuliakan Dia yang maha tinggi,
menjadikan dia satu-satunya raja di hati kita. Datanglah kerajaanmu, dan memilih kehendaknya terjadi di dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Kadang kita nggak sadar, kita suka datang kepada Tuhan itu seakan-akan kita tuh jauh lebih tahu yang terbaik untuk hidup kita daripada Tuhan. Kita sering datang kepada Tuhan tanpa sebuah relasi yang intim. Mungkin kita percaya Dia Maha Kuasa. Anda percaya Dia bisa menolong Anda seperti Anda datang kepada pejabat yang punya kuasa untuk menolong. Tetapi Dia bukan Bapa di hati Anda. Dia asing bagi Anda karena Anda tidak mengenal Dia. Dan ketika doa Anda tidak terjawab, Anda makin yakin benarlah kata orang, Tuhan itu jauh, Tuhan itu tuli, Tuhan tidak peduli. Mana ada Tuhan, mana kuasanya? Kadang kita datang kepada Tuhan seperti datang kepada satpam. Tuhan jaga rumahku, lindungi anakku, pokoknya semuanya permohonan. Kita datang kepada Tuhan bahkan sebagai pendikte, apa saja yang harus Tuhan selesaikan buat kita. Makin panjang listnya kita berpikir, makin banyak doa kita, Tuhan akan menjawab dan mendengar. Saya melihat perjalanan hidup doa saya sendiri. Ketika saya datang meminta sesuatu kepada Tuhan, saya menemukan Tuhan menjawab doa saya bukan karena saya sudah banyak berdoa untuk permohonan itu. Tetapi saya melihat Tuhan menjawab doa saya ketika saya menemukan apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat pergumulan saya saat itu. Ketika saya menemukan pesan apa yang Tuhan inginkan dari saya, dan ketika saya taat melakukan kehendak-Nya, doa itu langsung terjawab. Ketika saya menyiapkan diri untuk layak menerima yang terbaik darinya, saat itulah saya menerima hadiah itu dari tangan-Nya. Jadi selama saya belum mengerti pesan yang Dia ingin sampaikan di dalam proses pergumulan doa saya akan melihat penundaan. Penundaan yang Dia izinkan untuk melatih kesabaran saya, membangun kesetiaan saya, menguji hati saya. Apakah saya sungguh-sungguh mencari Dia, mencari pribadinya, atau hanya sekedar minta doa, minta permohonan saya dikabulkan, minta berkat-Nya. Apakah di saat doa saya tidak terjawab, hati saya masih tetap melekat dengan Dia? Seperti seorang anak datang kepada bapaknya. Ketika dia datang hanya untuk meminta-minta, tidak pernah ada saatnya datang untuk ngobrol, tanya kabar papa gimana, beliin buah, beliin makanan kesukaannya. Itu bukan sebuah relasi kalau kita hanya datang untuk minta uang, minta uang, minta uang terus, atau minta sesuatu. Itu bukan hubungan yang sehat antara anak dan bapa. Begitulah doa. Doa itu kita membangun relasi kasih antara anak dan bapa. Jadi ketika doa kita tidak terjawab, ketika doa saya tidak terjawab, saya sangat yakin bahwa Dia jauh lebih tahu waktu yang terbaik untuk saya. Saya sangat yakin bahwa Dia jauh lebih tahu cara menjawab doa saya, memberikan yang terbaik buat saya. Karena saya percaya tidak ada pribadi yang lebih mengasihi saya dibanding Dia. Dan saya tetap akan melekat dengan Dia, tetap percaya kepadanya, tidak kecewa, tetap komit mencari hadirat-Nya. Saya mau sharingkan, pernah seseorang datang konseling. Dia mengeluh Tuhan tidak menjawab doa-doanya. Percuma saya sudah novena, sudah datang untuk RPH, mujizat Tuhan tidak terjadi. Orang ini seorang anak yang punya masalah dengan orang tuanya. Komunikasi mereka buruk.
ada luka, kemarahan, kepahitan dengan orang tuanya. Pemuda ini, dia tidak bekerja. Selalu ada halangan. Bekerja sebentar berhenti, bekerja sebentar berhenti. Dia mengeluh sampai hari ini Tuhan tidak menjawab doanya. Dia minta apa? Dia minta pasangan hidup. Fokus doanya minta pasangan. Dia ikut RPH selesai 33 hari. Dia menanyakan kepada saya, mana mujizatnya? Mana kuasanya? Saya sudah selesai RPH loh. Kami juga tidak pernah menjanjikan ikut RPH pasti semua doa Anda terkabul. Apalagi menjanjikan pasti dapat jodoh. Tapi yang pasti RPH ini adalah sebuah kendaraan yang menghantar hati kita makin dekat kepada Tuhan. Diharapkan dengan makin dekat kepada hatinya, kita makin peka mendengar suaranya. Dia mau bicara apa atas permohonan kita? Dia mau ubah apa dari kita? Seseorang yang belum bekerja, belum punya penghasilan, masih bermasalah dengan orang tuanya, bagaimana Tuhan bisa menjawab kasih pasangan hidup? Bagaimana mau dikasih makan apa anak orang? Coba. Makanya Tuhan bilang, di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Karena hati yang luka, hati yang masih menyimpan kepahitan itu menghalangi doa. Menghalangi doa kita terjawab. Kita harus beres hati kita untuk mengalami janji-janji Tuhan. Jadi, hubungan dengan orang tua, dengan sesama, dengan pasangan, dengan anak yang belum beres itu menutup pintu berkat, menghalangi doa kita untuk terjawab. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kita mohon ampun dan mengampuni seperti Bapa sudah mengampuni kita, supaya hati kita beres, supaya berkat Tuhan tidak terhalang. Dia Bapa yang sungguh tahu cara menjawab doa-doa kita. Bagian kita hanya menyiapkan diri untuk menerima berkat-berkat-Nya. Dia Bapa yang paling mengasihi kita. Saya ingat ketika anak saya meminta sebuah mainan. Dia sangat suka mainan itu. Ada di Shopee. Karena saking takutnya kehabisan, saya beli dulu tanpa dia tahu. Saya simpan dulu hadiah itu. Kami ada kesepakatan kalau dia melakukan sesuatu yang kami sepakati itu selama seminggu, dia dapat mainan itu. Tapi anak ini tiap hari nanyain hadiahnya. Dia tidak konsisten melakukan kesepakatan untuk dapat hadiah itu. Dia fokus terus dengan kapan dapat mainannya. Saya ingatkan, kamu fokus, kumpulkan dulu rewardnya. Tapi dia kesal, dia marah, dan dia tidak konsisten. Akhirnya hadiah itu tertunda. Yang harusnya 1 minggu, saya lihat 2 minggu, 3 minggu, akhirnya menjadi sebulan. Karena apa? Karena dia tidak mendengar apa yang saya inginkan dari dia. Kami punya kesepakatan untuk dia terima hadiah itu. Padahal hadiah itu udah di tangan saya. Sebagai mama, saya nggak sabar mau kasih hadiah mainan itu. Pasti anak ini sangat senang terima hadiah itu. Tetapi saya menahannya sampai saya melihat anak ini siap untuk menerima hadiah yang sudah ada di tangan saya. Apalagi Bapa, semua pemberian yang terbaik untuk kita sudah ada di tangannya, melebihi apa yang kita minta darinya. Masa depan yang penuh pengharapan Dia janjikan untuk kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh menyiapkan diri kita untuk menerima yang terbaik darinya? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita siapkan hati kita. Lagu keempat. Lagu ketiga. Malin, tolong lagu ketiga ya. Kita akan angkat lagu ini untuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan, aku percaya Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu, Suster semuanya. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, dia tidak meminta-minta. Tapi hanya satu hal yang dia minta. Dia minta Tuhan berjalan bersama dengan dia. Dan dia tidak mau melangkah sebelum Tuhan berjalan di hadapannya. Itulah Musa. Seperti Engkau, Mari angkat hati kita. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Angkat tangan kita. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu
Angkat suaramu, buka suaramu, sembah Dia. Sembah Dia, mari kita sembah Dia. Terus sembah Dia. Buka suaramu, sembah Dia. Jangan perhatikan kiri kanan, mari kita sembah Dia. Yang bisa berbahasa roh, sembah Dia di dalam roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, roh kami menyala-nyala Tuhan. Roh kami menyala-nyala Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini Tuhan Roh Kudus-Mu mengurapi kami satu persatu. Roh-Mu mengurapi kami satu persatu, membangkitkan roh kami. Kami mau masuk ke bulan September ini Tuhan dengan seluruh penyertaan-Mu, dengan seluruh pelindungan-Mu. Kami mau serahkan bulan ini ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami masuk ke alam roh Tuhan. Kami masuk ke alam roh Tuhan. Engkau membawa kami masuk ke alam roh. Kami menjadi prajurit-prajurit doa saat ini. Kami menjadi prajurit-prajurit-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, di awal bulan ini Tuhan, kami mau patahkan segala kuasa-kuasa, panah-panah api, rencana-rencana, rancangan-rancangan iblis terhadap diri kami,
terhadap keluarga kami, terhadap usaha kami. Kami mau patahkan semuanya. Buka suaramu. Katakan, kami mau patahkan semua panah-panah api itu. Kami mau patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Panah-panah yang berterbangan di waktu siang maupun di waktu malam, Tuhan. Rencana dan rancangan iblis yang tersembunyi. Sebelum rencana itu terjadi di dalam keluarga kami, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau enyahkan di dalam nama Yesus. Segala rencana tipu muslihat iblis untuk menimbulkan perpecahan di dalam keluarga kami, di bulan ini kami mau patahkan semuanya. Kami mau hancurkan semuanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami serahkan diri kami Tuhan. Kami mau berjuang lebih keras lagi Tuhan. Kami mau mematikan manusia daging kami. Biarlah saat ini api Roh Kudus membakar hati kami, membakar hati setiap anak-anak-Mu. Biarlah di bulan ini kami mau masuk di bulan ini Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Kami mau berdoa setiap hari. Biarlah Roh-Mu membakar hati kami menjadi para pendoa-pendoa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh diri kami ini Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami yang mengangkat tangan-tangan kami ini Tuhan. Biarlah Engkau menyalakan api Roh Kudus. Biarlah Engkau mengurapi setiap tangan-tangan kami ini Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kedua tangan kami ini. Pakai kedua tangan kami ini untuk melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di bulan September ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh keluarga kami. Bayangkan setiap anggota keluarga Anda. Sebut nama mereka di dalam hatimu atau keluarkan suaramu. Bayangkan wajah setiap anggota keluargamu. Persembahkan mereka di bulan ini kepada Tuhan. Orang tua kita, anak-anak kita, satu persatu, cucu-cucu kita, keluarga besar kita, serahkan semuanya kepada Tuhan. Persembahkan semua kepada Tuhan. Sebut nama mereka. Bayangkan wajah-wajah mereka. Tuhan, ini keluarga kami Tuhan. Ini keluarga kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di bulan ini Tuhan. Segala roh-roh perpecahan yang hendak masuk ke dalam keluarga kami, saat ini juga kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus.
kira lada sana lada Ora kira basana maya lada raba sana shia lada raba kia kira raba ya lada raba kira sana lada sana maya lada raba kira ya. lada. Ora basana maya raba shia raba Angkat ya raba ya doamu, raba angkat shia raba ya doamu. raba kia raba ya raba Patahkan sa raba ya semuanya. raba Kira kia raba lada ya raba sana shia lada raba ya raba kira ya. lada sana Ora lada basana kira maya raba lada shia raba kira kia lada raba sana kakara lada makasi kira ya raba ya lada raba shia raba ya. Kinna lada sana lada Ora kira lada basana sana maya lada raba shia raba lada. kia raba shia raba ya raba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan keluarga kami dalam perlindungan-Mu Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan. Keluarga kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun yang boleh pergi jauh daripada-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun Tuhan. Kira nata sana nata kira nata sana kira nata sana kira nata kira la 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 ta 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 sana nata ta ta ta. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan segala pekerjaan, karya dan usaha kami di bulan ini Tuhan. Keuangan kami Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan di bulan ini Tuhan. Engkau yang pelihara kami Tuhan hari lepas hari Tuhan. Kami serahkan bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami rintis Tuhan. Keuangan kami Tuhan, bahkan hutang-hutang kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengangkat semua awan-awan gelap yang menutupi berkat bagi kami di dalam nama Yesus. Shanata kirata shanata kinata shanata kirata shanata kirata kira lalata shanata kinata kira la kira lata shanata kinata tata kira lata kinata kinata tata tata tata. Biarlah Engkau berikan terobosan-terobosan baru bagi kami. Engkau ciptakan peluang-peluang baru bagi kami. Engkau promosikan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pelihara satu persatu. Engkau cukupkan semua kebutuhan kami di bulan ini Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Tidak ada yang meminta-minta Tuhan. Tetap berdoa. Mari kita tetap berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-berkat tercurah saat ini kepada anak-anak-Mu Tuhan. Berkat-berkat-Mu tercurah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh perlindungan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang akan kami lakukan, kami rencanakan di bulan ini Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau. Kami mau Engkau yang berjalan di hadapan kami Tuhan. Berjalanlah di hadapan kami. Pimpinlah kami dengan tiang api dan tiang awan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian yang keempat. Sinar kemuliaan. Mari kita rasakan hadirat Tuhan.
sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Imani, Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. nyanyikan dengan iman. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku nyanyi Hosana, Sembah Dia, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak
Ketakutan Tuhan Engkau daripada daripada angkat daripada sudah kau ketakutan di dalam nama dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kau ketakutan perintahkan hanya di dalam nama Yesus, jangan kembali lagi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan, semoga Engkau mengampuni orang yang suka mencela saya, suka membuli saya, suka menyakiti hati saya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberkati orang yang memberikan sesuatu yang busuk, sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan saya. Saya bersyukur dan terima kasih padamu ya Tuhan. Walau itu sepertinya sesuatu yang menyakitkan, tapi saya berkatmu ada Tuhan. Karena saya percaya akan kuasa doa dan kuasa kasih kuasa dan perhatian dan kerahimanmu ya Tuhan. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikanmu. Kalau Engkau lebih baik daripada segala hal yang jahat yang Kau rencanakan di dalam hidupku. Telah memberikan hal-hal yang terbaik yang Aku mengasihimu anak-anakku. Aku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami pada bulan ini. Amin. Melangkahlah di hadapan kami. Tuntun setiap langkah kami. Biarlah saat ini kami masuk ke dalam awal bulan ini bersama-sama dengan Engkau. Amin. Seluruh keluarga kami berjalan bersama dengan Engkau. Usaha kami berjalan bersama dengan Engkau. Pelayanan kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap. Kami siap untuk memasuki bulan yang baru. Kami siap karena Engkau ada di hadapan kami. Segala roh-roh ketakutan, kecemasan sudah Engkau injak di bawah kaki-Mu Tuhan. Sudah Engkau injak di bawah kaki-Mu. Kami berjalan di bawah cahaya-Mu. Tidak ada kegelapan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami. Memberkati setiap langkah kami, keluarga kami, usaha pelayanan kami. Engkau berkati semuanya. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan saat ini memasuki bulan yang baru. Kami siap Tuhan karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan,
Biarlah Engkau memberkati setiap di antara kami. Engkau berkati satu persatu. Engkau tandai kami dengan darah-Mu. Amin. Engkau tandai kami sebagai milik kesayangan-Mu. Amin. Engkau tandai setiap anggota keluarga kami dengan perlindungan yang daripada-Mu. Perlindungan dari tipu muslihat setan, perlindungan dari orang-orang jahat, perlindungan dari sakit penyakit. Engkau tandai kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, Bapa yang begitu mencintai kita, dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita di bulan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.